Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi pembahasan fikih dengan membaca kitab Ad-Durarul Bahiyah fi Masail Al-Fiqhiyah karya Al-Imam Muhammad ibn Ali Asy-Syaukani rahimahullah, yang dikenal dengan Al-Imam Asy-Syaukani. Pada pertemuan ini alhamdulillah kita masuk di pembahasan babul wudu, bab tentang wudu. Bisa dikatakan bahwa ini bab yang terpenting dalam kitab Thaharah. Karena dalam kitab Thaharah pembahasan terpenting adalah terkait dengan Thaharah, bersuci. Itu dua, wudu dan mandi. Wudu dan mandi. Adapun selain itu adalah pembahasan tambahan terkait dengan at-Thaharah. Kata beliau babul wudu, bab terkait dengan wudu. Di sini di bab ini beliau hanya mengisyaratkan yang tidak semua masalah wudu beliau singgung. Karena ini buku ringkasan. Buku ringkasan. Nanti kita akan sebutkan secara lengkap berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Nabi. Kata beliau, yajibu ala kulli mukallafin, wajib bagi setiap mukallaf, yaitu setiap orang yang sudah berusia balik. Karena wudu ini adalah syariat yang disyariatkan oleh Allah kepada orang yang sudah balik. Tidak wajib untuk orang yang belum balik, dia belum usia balik. Kalau dia berwudu, kita menyuruhnya itu mimbabi ta'lim, dalam bab mengajarkan saja. Bukan karena sudah wajib baginya berwudu, tapi kita ta'lim namanya. Kita mengajarkan kepadanya untuk berwudu, supaya nanti ketika berusia balik, maka dia sudah paham dan tahu bagaimana cara berwudu. Jadi ini wudu wajib bagi setiap mukallaf. Setiap orang yang sudah dibebani dengan hukum syar'i. Ayu sama, pertama kalau dia berwudu, dia membaca bismillah. Para ulama rahimahumullahu ta'ala menjelaskan bahwa bismillah di awal wudu hukumnya sunnah. Artinya kalau ada orang berwudu tanpa bismillah, sah wudunya. Tidak berdosa, cuman tidak dapat pahala sunnah. Itu pun kata penulis idza dzakara, kalau dia ingat. Artinya kalau dia lupa, tidak ada masalah. Misalnya kita masuk WC, qadarullah, kita lupa baca bismillah. Kemudian kita sekalian mau berwudu. Tidak apa-apa, langsung saja wudu. Dan tidak wajib kita baca bismillah di WC. Kan tidak boleh. Kita menyebut nama Allah dalam WC. Tidak masalah itu. Tidak ada hubungan batal atau tidak wudunya. Karena ini hukumnya adalah apa? Sunnah. Kemudian setelah itu wayatamatmat wayastansyiq. Kemudian dia bilang berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung, memasukkan air ke hidung. Ini belum luput masalah mencuci kedua telapak tangan. Cuman beliau akan sebutkan nanti di akhir. Jadi belum dah urut. Sementara kita urutkan ulang. Jadi belum langsung masuk di pembahasan berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Tsumma yaghsilu. Kemudian dia mencuci sisanya wajah, kemudian tangan sampai ke siku. Iya. Kemudian mengusap kepala. Berwudu. Wa itolatul gurrati wat tahjil. Dan sunnah memperpanjang gurrah, cahaya dalam berwudu. Disyariatkan. Artinya kalau kita berwudu, kita lebihkan sedikit dari yang wajib kita cuci.
berdasarkan hadis ini yang dipahami oleh Abu Hurairah. Di hadis Bukhari Muslim, beliau berkata, "Inna ummati ya'tuna yaumal qiyamah gurrun muhajjalin." Umatku nanti, kata Nabi, akan datang pada hari kiamat dalam keadaan bercahaya, bekas wudhu. Makanya Nabi nanti kenal kita dengan bekas wudhu. Kenal kita dengan bekas wudhu. Abu Hurairah berkata, "Faman istata'a ayyutila gurratahu falyaf'al." Siapa yang mau memperpanjang cahayanya, silakan dia lakukan. Makanya Abu Hurairah kalau berwudu, kalau belum cuci tangannya itu melewati siku. Kan sampai ke siku. Siku itu masuk, tapi Abu Hurairah kasih lewat sedikit. Ketika belum mencuci kakinya, belum kasih lewat mata kakinya. Kan yang dicuci adalah sampai mata kaki. Tapi Abu Hurairah lewatkan. Dia kasih lewat. Karena belum ingin cahaya wudunya itu panjang. Panjang. Kemudian wa taqdimus siwak. Ini namanya tidak berurut. Dikedepankan siwak. Artinya sebelum kita berwudu, disunahkan kita membersihkan mulut. Kita menggosok gigi kita. Kalau ini ada hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la amartum bisiwak inda kulli shalah." Seandainya tidak memberatkan umatku, saya akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap sholat. Setiap mau berwudu tentunya. Dalam sebagian riwayat dikatakan inda kulli wudu. Seandainya tidak memberatkan, saya akan menyuruh mereka untuk bersiwak, membersihkan mulutnya setiap wudu. Kalau tidak memberatkan. Kalau tidak memberatkan. Itu kata Nabi. Wa ghuslul yadain. Mencuci tangan. Cuci tangan ada dua. Ada cuci tangan sampai ke sini, Pak. Pergelangan. Ini di awal wudu. Dan ini hukumnya sunnah. Ada mencuci tangan sampai ke siku. Dan ini hukumnya adalah rukun wudu. Tidak boleh orang wudu tanpa mencuci tangan sampai ke siku. Salasan qabla syuru fi ila rusgoin, sampai ke pergelangan tangan ini 3 kali dicuci dulu sebelum syuru, sebelum memulai fi ghuslil a'dha'il mutaqaddimah, sebelum memulai mencuci anggota wudu yang telah lewat. Pendek sekali dan belum sebutkan wudu, tidak berurut. Tidak berurut. Supaya lebih bagus, saya akan sebutkan kepada kita hadis Utsman ibn Affan. Riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Iya. Jadi ceritanya bahwa Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala ditanya bagaimana Nabi berwudu. Nanti juga ada Abdullah ibn Zaid ditanya juga bagaimana Nabi berwudu. Maka mereka tidak mengabarkan cara wudu Nabi dengan bicara. Utsman dikatakan fadda'a bi wadu'in. Utsman meminta langsung air wudu. Sini air wudu. Didatangkan oleh pelayannya yang bernama Humron, Maula Utsman, membawakan air wudu. Maka awal mulanya fa'afraga ala yadayhi min ina'i. Beliau tuangkan pada kedua tangannya dari tempat air tadi air. Faghasalahuma thalatha marrat. Utsman mencucinya 3 kali. Ini telapak tangan. Ini yang beliau sebutkan. 3 kali. Tsumma adkhala yaminahu fil wudu. Kemudian kembali beliau memasukkan tangan kanannya di air wudu karena pakai ember, pakai tempat wudu. Bukan dituangkan, tapi beliau ambil air dengan tangan kanannya. Tsumma madmada wastanshaqa wastansara. Kemudian beliau berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung serta mengeluarkannya kembali. Jadi kumur-kumur masukkan air ke hidung itu pakai 1 telapak tangan, bukan 2. Pakai 1 telapak tangan. Dan caranya seperti ini. Beliau bilang, ya 3 kali dilakukan, bukan 6 kali.
Ini sebagai dalil oleh para ulama bahwa berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung itu hanya 3 kali. Bukan 6 kali. Artinya tidak dipisah, tapi disambung. Artinya sebagian untuk mulut, sebagian kecil untuk hidung. Karena hidung tidak butuh banyak. Iya. Ini disebutkan 3 kali. Ambil 1 kali, kemudian sebagian besar mulut, kemudian sebagian kecil hidung. Kalau mau dihirup sampai ke rongga hidung, itu sunnah tambahan. Ini adalah cuma memasukkan ini di lubang bagian depan. Sehingga tidak butuh banyak. Tapi kalau mau dihirup, itu sunnah. Karena Nabi bilang, balik bil istinsyaq. Bersungguh-sungguhlah dalam menghirup air ke hidung. Itu tambahan perintah. Illa antakuna so'ima. Kecuali kamu sedang berpuasa. Kalau sedang berpuasa jangan dihirup. Dan nanti ini rongga hidung itu bersambung dengan tenggorokan. Batal puasa kita kalau sengaja. Batal puasa. Jangan sampai kita sengaja hirup, akan tak dari mulut. Sama juga dari hidung sama membatalkan puasa. Makanya Nabi bilang, sungguh-sungguhlah kamu dalam menghirup air ke hidung, kecuali kamu berpuasa. Jangan dilakukan. Tapi memasukkan air ke hidung ini di bagian depannya ini, itu dianjurkan memang puasa ataupun tidak puasa. Jadi belum melakukan itu. Tsumma ghasala wajahu thalathan. Kemudian belum mencuci kedua tangannya 3 kali. Tapi tangan yang mana ini? Ilal mirfaqain, sampai ke siku. Jadi sekarang ini setelah berkumur-kumur masukkan air ke hidung dan mengeluarkannya, belum cuci wajah. Sebagai faedah, saya sebutkan batasan wajah. Dalam fikih Syafi'iyah, wajah itu ada lebar, ada panjangnya. Panjangnya itu adalah dari tempat tumbuhnya rambut orang biasa sampai ke 2 tulang pipi ini ke bawah. Dan itu wajah. Panjangnya. Tempat tumbuhnya rambut orang biasa yang kebanyakan. Bukan yang luar biasa sampai ke jidat. Bukan juga yang tidak biasa, rambutnya hanya di belakang sini. Botak bagian depan. Itu tidak dianggap. Jangan sampai dia usap sampai ke atas atau cuci sampai kepalanya. Karena tempat tumbuh rambut. Bukan orang biasa. Lebarnya ini Mbak. Dari tulang lembek bagian depan lubang telinga ini. Sampai ke sebelah. Itu bagian lebarnya. Nah, itulah yang harus dicuci. Itu yang harus dicuci. Kemudian mencuci tangan sampai ke siku. Dan siku itu kan masuk. Hati-hati apalagi kalau kita lagi pakai lengan panjang. Ini siku masuk. Iya, siku ini masuk dalam yang harus dicuci. Makanya Abu Hurairah kalau mencuci tangan dia lewatkan sikunya. Dia lewatkan sikunya. Kemudian setelah mencuci kedua tangan 3 kali, thumma masaha bira'si. Kemudian belum mengusap kepalanya. Pas kepala tidak disebutkan 3 kali, Pak. Semua disebut 3, kepala tidak. Sebentar ada fikihnya. Tsumma ghassala rijlahu thalathan. Kemudian belum mencuci kakinya 3 kali. Kanan 3 kali, kiri 3 kali. Semua serba 3. Dari mencuci telapak tangan sampai mencuci kaki, semua 3. Kecuali kepala tidak ada angka 3. Dari sinilah dikatakan oleh para ulama, berarti kepala itu 1 kali. Dalam hadits Utsman dan lebih terang lagi hadits Abdullah bin Zaid riwayat Bukhari Muslim. Katakan tsumma masah ra'sahu marra wahidah. Kemudian Nabi mengusap kepalanya 1 kali. Di hadits Abdullah bin Zaid. Dan Abdullah bin Zaid mencontohkan cara mengusap kepala. Itu Nabi bada bil muqaddami ra's. Nabi mulai dari bagian depan kepalanya. Tsumma dhahaba bihima ila qafa, kemudian beliau jalankan ke belakang. Tsumma raddahuma fil makani alladhi bada'a minhu, kemudian beliau kembalikan ke tempat mulainya tadi. Jadi dari depan beliau jalankan ke belakang, kemudian ke depan lagi. Sepakat para ulama seluruh madhab, tidak ada silang pendapat bahwa cara tadi itu disyariatkan. Cuman mereka membicarakan apakah sah kalau kita cuma usap sedikit. Itu saja.
Seluruh madhab, kita mau belajar madhab apapun dalam madhab fikih, sepakat diusap seluruhnya. Itu disyariatkan. Cuman kalau saya usap sebagian depan misalnya, apakah sah atau tidak? Itu saja yang dibicarakan. Dalam madhab fikih Syafi'iyah sah, walaupun hanya bagian depan. Apa dalilnya? Dalilnya hadits Al-Mughirah bin Syu'bah. Nabi pernah mengusap kepalanya hanya bagian depan dan lanjut di imamah. Itu dalilnya. Jadi Nabi pernah usap kepalanya bagian depan. Kemudian belum lanjut di atas imamahnya, sorbannya. Dari situ kata mereka, kalau seandainya mengusap kepala itu harus seluruhnya, tidak boleh sebagian, Nabi akan buka imamahnya. Itu sisi pendalilannya. Sementara ulama madhab yang lain tidak. Disyariatkan tetap seluruhnya. Cuman kalau kita lagi pakai imamah, perempuan lagi pakai jilbab, boleh hanya usap bagian depan dan lanjut di imamah. Boleh perempuan itu usap bagian depan dan lanjut di atas jilbab. Dan ini pendapat lebih bagus. Bukan menunjukkan bahwa boleh usap bagian depan saja. Bukan. Ini kalau kita memang lagi pakai imamah. Perempuan lagi pakai jilbab. Begitu komprominya. Supaya kita amalkan dua hadis. Misalnya kita lagi pergi umroh atau haji. Kita lagi pakai imamah. Nah kita mau wudhu. Boleh kita hanya usap bagian depan. Baru lanjut ke imamah. Adapun kepala lagi tidak ada imamah. Maka sepakat para ulama seluruh madhab. Kita usap seluruh kepala. Ya, kita usap seluruh kepala. Nah, sebagian orang di sana salah paham begitu. Biar enggak pakai imamah, depan juga. Itu yang masalah. Enggak ada imamahnya, enggak ada. Perempuan enggak ada jilbabnya. Dia usap hanya bagian depan. Padahal pendalilan tadi, Nabi sedang pakai imamah. Ada sorbannya. Belum usap bagian depan, lanjut di imamah. Dan ketika sebenarnya Nabi mengusap bagian depan dan lanjut imamah, itu menunjukkan harus seluruh kepala. Cuman kalau lagi pakai imamah, depan baru imamah. Iya, otomatis berarti kalau kita sedang tidak pakai imamah, langsung seluruh kepala. Dan ini pendapat yang paling bagus karena mengkompromikan hadis yang ada. Mengkompromikan hadis yang ada. Walaupun kalau ada orang mengusap hanya bagian kepalanya, sah wudunya. Cuman dia tidak menjalankan hadis yang disepakati akan kesohihannya. Iya, jelas bukan tidak bid'ah ya. Tidak bid'ah kalau ada orang usap sebagian kepalanya. Cuman kalau ada orang mengingkari orang mengusap seluruhnya, itu yang salah. Karena hadis-hadis dari Nabi SAW belum mengusap seluruh kepala. Dan di sini juga Imam Asy-Syaukani rahimahullah tidak menyebutkan mengusap telinga. Alasannya, ya, belum tidak sebutkan karena masuk di pembahasan usap kepala. Usap kepala. Karena pendapat, ya, yang menyebutkan, pendapat yang menyebutkan nanti terkait dengan masalah, ya, mengusap kepala itu dalam hadits Abdullah ibn Amr bin As itu dilanjut dari kepala ke telinga. Dari kepala ke telinga. Jadi caranya tadi ke belakang kemudian ke depan lanjut ke telinga. Yang mana dalam hadits Abdullah bin Amr bin As disebutkan jari telunjuk itu bagian dalam telinga. Ibu jari bagian luar telinga. Dan juga karena itu inilah bagian dari kepala diusap. Diusap seperti kepala. Juga satu kali. Nah ini yang beliau katakan di sini. Wajib bagi setiap mukallaf untuk baca bismillah. Kalau dia ingat berkumur-kumur, masukkan air ke hidung dan mengeluarkannya. Kemudian mencuci seluruh wajahnya. Kemudian mencuci seluruh wajahnya. Thumma yadahi ma'amir faqai. Kemudian kedua tangan bersama dua siku. Thumma yamsahu bira'asi. Kemudian mengusap kepalanya. Ini semua berdasarkan hadis tadi. Satu hadis. Hadis Abdullah. Hadis Utsman bin Affan.
Karena beliau sebagai khalifah mempraktekkan wudhu dan dinukil oleh banyak orang. Kemudian jadi mengusap kedua tangannya sampai ke siku, bersama siku, kemudian mengusap kepala ma'a udunai. Kata Imam Syaukani bersama, kepala bersama telinga. Karena Nabi SAW bersabda, al-udunan minar ru'as. Ini telinga Pak, bagiannya kepala. Bukan dia negara yang merdeka begitu. Itu ceritanya. Dia ini punyanya kepala. Punyanya kepala. Nabi yang bilang begitu. Makanya beliau bilang adalah ma'a thumma yamsahu ra'sahu ma'udunai. Kemudian mengusap kepalanya bersama dua telinganya. Bersama. Dua telinganya. Wa yajzi'u masu ba'dihi. Maka beliau tegaskan. Sah dia kalau mengusap sebagiannya. Wal mas'alal imamah. Dan lanjut di imamah. Tadi itu Pak yang saya sebutkan haditsnya. Tsumma yaghsilu rijlaihi, kemudian dia mencuci kedua tangannya. Kedua kakinya. Ma'al ka'abain, bersama mata kaki Pak. Ini tambahan. Jadi kalau kita cuci kaki harus lewat itu mata kaki. Itu mata, setiap kaki kita punya dua mata. Bagian depan, samping kiri dan kanan, dalam dan luar. Dalam dan luar. Itu masuk dalam yang dicuci. Walahul mas'alal kupain. Dan beliau singgung masalah boleh bagi kita mengusap di atas kedua sepatu. Tapi catatannya kalau kita mau sholat menggunakan. Adapun kalau kita wudhu, kemudian dari tempat wudhu masuk di musola, kita mau sholat tanpa menggunakan sepatu, tidak boleh karena batal wudhu lagi. Ini kalau kita mau sholat, misalnya kita lagi di lapangan, lagi di luar, kita wudhu, kan boleh kita usap di atas sepatu. Dengan syarat kita sudah pakai tadi dalam keadaan kita juga sudah bertoharoh sebelumnya. Dan kita mau sholat menggunakannya. Boleh kita berjamaah di tempat kita kerja. Iya, situ berjamaah. Daripada kita misalnya berat, kita pergi mencari masjid. Sementara kita lagi kerja. Boleh situ adzan, qomat, pakai sepatu. Tidak ada air, boleh kita bertayam. Nanti akan datang pembahasan. Jadi boleh mengusap di atas kedua sepatu. Wala yakunu wudu'an syar'iyan illa bin niyah. Dan belum singgung. Tidak ada wudu yang disyariatkan kecuali dengan niat. Karena innamal amalu bin niyah. Amalan itu tergantung dengan niatnya. Dan belum berkata wa yustahabbut tathlith fi ghairi ras. Yang saya singgung tadi. Sunnah wudu itu 3-3. Walaupun boleh kita dua-dua, boleh satu-satu. Tidak apa-apa. Boleh kita berwudu 1 kali 1 kali. Sahih dari Nabi. Boleh kita wudu 2 kali 2 kali semuanya. Sahih. Boleh kita wudu 3 kali 3 kali semuanya. Fi ghairi ras. Pada selain kepala. Pada selain kepala. Itu catatan pendek. Dan jangan lupa tadi itolatul al-gurra wa tahjil. Kita memperpanjang. Artinya kita wudu, kita lebihkan. Walaupun para ulama berselisih pendapat tentang lebihnya ini. Ada yang mengatakan enggak, yang penting wajibnya adalah sampai batas. Lebih enggak. Dan kita tentunya bersiwak sebelumnya sudah tadi. Kemudian mencuci tangan sebelum memulai berwudu 3 kali. Semuanya sudah masuk dalam hadits Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu tadi. Selesai tentang bagaimana Nabi SAW berwudu. Setelah itu nanti kita akan masuk di pembahasan nawaqidu al-wudu, pembatal wudu. Alhamdulillah. Kita cukupkan, kalau ada pertanyaan, fadhol. Cek, 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 cek. Siapa yang mau bertanya? Cek, satu. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, ini kalau kayak biasa saya wudhu itu Ustaz, 1 kali di mulut, tapi tangan 3 kali.
begitu Ustaz, apakah itu diperbolehkan? Terus yang kedua Ustaz, ketika ahwat ini Ustaz kan biasanya sudah wudhu dari rumah itu, ya pas tiba di masjid, itu mungkin buang angin. Nah, biasa rempong itu dia buka. Anunya semua apa? Jilbab. Ya jilbabnya apa tadi dia buka. Apakah bisa dia wudhu langsung dibasuh saja tanpa ada rambut kena Ustaz? Gitu. Baik. Ya Ustaz. Untuk pertanyaan pertama tadi, jadi wudhu itu boleh, kita sudah bilang tadi, boleh sekali-sekali, boleh 2 kali, boleh 3 kali, 3 kali. Dan boleh berbeda, yang penting tidak lebih dari 3. Itu tidak boleh. Nabi sudah bilang, faman zada, siapa yang lebih dari 3, kan Nabi contohkan, paling rendah 1, paling tinggi 3. Kata Nabi, siapa yang lebih? Faqad ta'adda wa dhalama wa asa'abal qasid. Siapa yang lebih, maka sungguh dia telah melampaui batas, dolim dan durhaka kepada Abul Qasid, Rasulullah. Jadi tidak boleh lebih dari 3. Tidak boleh lebih dari 3. Itu terkait dengan bilangan. Kemudian masalah berikutnya untuk akhwat yang berwudu, itu sudah diringankan dalam syariat seperti dilakukan oleh istri Nabi, dinukil dari Ummu Salamah. Belum kalau berwudu, mencuci tangan, telapak tangan, kemudian berkumur-kumur dan mencuci wajah, mengeluarkannya tadi, mencuci wajah, mencuci tangan sampai ke siku, untuk kepala belum usap di atas jilbab. Tidak harus kena rambut. Karena mengusap di atas kepala kalau lagi pakai jilbab boleh 2. Boleh kena bagian depan, kemudian lanjut, dan boleh langsung di atas jilbab. Itu dilakukan oleh istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Izin Ustaz, mau tanya terkait yang tadi berwudu pakai sepatu. Itu seperti apa ya caranya Ustaz? Apakah full sepatu harus kita basahi atau bagian-bagian depan saja? Baik. Jadi dalam hadits Al-Mughirah bin Syu'bah, Bukhari Muslim, waktu itu Nabi berwudu, maka kata Al-Mughirah, fa'ahwaitu li'anzi akufai. Saya pun merunduk untuk membukakan sepatunya Nabi. Faqala, maka kata Nabi, da'huma, tinggalkan, biarkan. Fa inni adkhaltuhuma tahiratain, karena saya pakai tadi dalam keadaan saya sebenarnya sudah berwudu sebelum. Fa masaha alaihima. Ini poin dari pertanyaan kita. Maka Nabi mengusap di bagian atas. Bagian atasnya. Boleh dengan tangan kanan semuanya, kita usap. Tangan kanan atau 2 tangan langsung. 1 kanan, kiri. Bagian atasnya. Ditegaskan oleh Ali ibn Abi Thalib, lau kana din birra'i. Seandainya agama itu pakai perasaan, pakai pandangan kita, menurut kita, lekana asfal kufaina aula bil masih min a'la. Maka bagian bawah dari sepatu lebih pantas diusap daripada bagian atasnya. Bagian bawahnya lebih harus diusap karena itu yang kotor. Tapi kan tidak pakai ro'i. Ini tidak pakai pendapat. Ini dipakai adalah dalil. Maka ini jelas dari Ali bahwa yang diusap bagian. Iya, itulah kita bilang tadi bahwa waktu kita misalnya di rumah, kita pakai sepatu di pagi hari, sementara kita sudah tahu mau ke lapangan atau kita safar. Sebelum kita pakai sepatu itu sudah wudu memang. Kemudian kontrol batal di jalan. Itu dia. Batal masuk waktu sholat, sudah kita wudu, usap di atas sepatu. Adapun kita pakainya tidak wudu, sebelumnya tidak boleh, harus kita mulai dari nol. Karena hitungannya Pak, untuk kita yang mukim sehari semalam. Boleh itu kita pakai sepatu sehari semalam dan tanpa dicuci. Untuk musafir 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam. Musafir. Jadi kalau kita bersafar 3 hari 3 malam dan mengharuskan kita sholat menggunakan sepatu terus, maka boleh 3 hari
3 malam. Assalamualaikum Ustadz. Ini Ustadz, kami pernah mendengar bahwa berwudu dari rumah itu menghapuskan dosa Ustadz ya. Apakah sikap kita jika menggabungkan dua berwudu itu dengan kita berwudu di rumah sampai lagi ke masjid kita berwudu lagi, karena di masjid katanya ada lagi itu, kalau kita berwudu di masjid ada lagi pahala, dapat pahala ya. Bagaimana sikap seorang jika melakukan hal itu dua? Apakah juga masuk di kategori pemborosan air Ustadz? Baik. Ketika mau mengamalkan dua tersebut. Syukran Ustadz. Baik. Sebenarnya bisa dikompromikan. Bukan kita ke masjid wudu lagi. Karena ada hadits siapa yang berwudu sunnah sunnah solat wudu. Nah, dalam hadits lain siapa yang berwudu di rumah, maka langkahnya itu akan kanan pengangkat derajat, kiri penghapus dosa. Itu keutamaan berwudu di rumah. Dan dia tidak sholat sunnah di rumah. Begitu caranya supaya dikompromikan. Habis wudu di rumah, keluar sholat di masjid. Begitu maksud. Karena kalau kita begitu berarti kita batalkan salah satu hadits. Nah, kalau bisa dikompromikan, kompromikan. Nah, ditambah lagi nanti akan pemborosan air. Tidak ada dibatasi dalam syariat kita berapa kita boleh pakai air. Tapi kita dilarang israf, dilarang berlebihan. Seperti itu. Jadi kalau mau dapat keutamaan itu tadi, ya kita wudhu di rumah, jangan sholat di rumah. Langsung jalan ke masjid. Jadi dapat maki di masjid, sunnah tahiyat masjid, sunnah wudhu. Dan dapat maki juga langkah tadi. Kanan tinggikan derajat, kiri hapus dosa. Izin Ustadz, mau bertanya. Mungkin kebanyakan orang cara wudhunya itu tadi seperti kumur-kumur 3 kali, setelah itu cuci hidung 3 kali. Nah, ada juga mungkin tambahannya lagi mengusap 3 kali kepalanya, terus 3 kali juga cuci telinganya. Nah, apakah dengan orang yang seperti itu wudhunya itu batal ataukah diterima wudhunya? Nah, itu yang pertama Ustaz. Terus yang kedua terkait dengan cuci kaki. Nah, kadang ini kalau saya pribadi wudhu di dalam kamar mandi itu kadang cuma menyiram kaki, tapi saya lihat itu batasnya cuma sampai di batas mata kaki. Apakah itu sah itu tanpa digosok? Baik. Syukran. Untuk pertanyaan yang pertama tadi, karena para ulama membahas bahwa memasukkan air ke hidung dan berkumur-kumur itu adalah sunnah, bukan kewajiban. Karena mayoritas menganggap Pak, ini yang wajib itu wajah. Adapun air ke hidung dan ke mulut sunnah. Kenapa? Karena tidak masuk yang disebutkan di ayat. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Wahai orang-orang beriman, kalau kalian mau sholat, cuci wajah kalian. Langsung wajah, tidak ada telapak tangan. Cuci wajah kalian, tangan sampai ke siku, usap kepala kalian, cuci kaki sampai mata kaki. Jadi disebutkan di sini di Quran ini hanya 4. Wajah, tangan sampai siku, usap kepala, kaki. Makanya sepakat para ulama 4 ini batal wudhu tanpanya. Ada orang wudhu tanpa cuci wajah, tanpa cuci tangan sampai ke siku, tanpa mengusap kepala, tanpa mencuci kaki, batal. Selain 2, 4 ini, para ulama memasukkan sunnah. Atau paling tingginya wajib. Hanya wajib biasa, bukan rukun wudhu. Dalam artian dia berdosa kalau ditinggalkan, tidak batal wudhu.
Kalau sunnah berarti tidak dosa, cuma tidak dapat pahala. Nah, mayoritas menganggap bahwa memasukkan air ke hidung dan mulut ini dan mengeluarkannya sunnah. Artinya tidak ada masalah. Wudunya tidak sampai kita bilang tadi batal. Tidak. Tidak ada mengatakan batal wudunya. Demikian pula yang mengusap kepala. Kan memang ayat bilang cuci, usap kepalamu. Cuman kita tahu bagaimana cara usap itu di hadits Nabi. Di hadits Nabi. Kapan dia sudah usap? Sudah. Sudah aman. Yang penting dia usap. Yang masalah kalau dia tidak usap. Kalau ada orang berwudu tanpa usap kepala, batal. Tapi kalau dia sudah usap kepala walaupun sehelai rambutnya, yang diusap, diambil rambutnya 1 biji, dia usap. Sudah. Dianggap mengusap. Dianggap mengusap. Cuman para ulama lebih fokus dalam membahasnya apa? Menyelisih yang disunahkan. Sunnahnya kalau kumur-kumur itu 1 telapak tangan. Sebagian untuk mulut, sebagian untuk hidung. Sunnahnya begitu. Mengusap kepala itu sunnahnya pakai 2 tangan. Sunnahnya Pak, pakai 2 tangan. Tapi ada orang ngusap 1, tidak ada masalah. Cuman sunnahnya 2 tangan. Sunnahnya bukan hanya sebagian. Tapi jalankan dari depan ke belakang. Karena ayat memang kan usap kepalamu. Tidak ada bilang depannya, belakangnya. Tidak. Usap kepalamu. Ya kepala ini Pak. Dari tempat tumbuhnya rambut depan sampai tempat tumbuhnya rambut di belakang. Makanya disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim. Nabi usap kepalanya dari bagian depan sampai ke kofah. Sampai ke belakang. Kemudian kembali ke depan. Nah kalau ada orang mengusap sebagian. Dia selisih ini perbuatan. Tapi wudunya sah. Wudunya sah. Kemudian kedua tadi. 2. Oh kaki. Tidak digosok. Masalah menggosok anggota wudu. Itu para ulama rahimahumullah ta'ala mengatakan sunnah tidak wajib. Kecuali tidak bisa sampai air kecuali digosok. Wajib. Artinya kalau sudah tercuci tanpa digosok, sudah tidak ada masalah. Tapi kapan air tidak bisa sampai kecuali dengan menggosoknya? Maka harus kita gosok. Cuman kalau sampai, maka sunnah. Nabi menyelai jari tangannya dengan menyilangnya begini. Belum menyelai jari kakinya dengan menggosoknya dengan jari kelingking. Kan di antara jari-jari itu kan kadang tidak sampai air. Jadi belum menyelai. Menyelai. Seperti itu. Ini menyelainya ini, menggosoknya ini sunnah. Sunnah. Kecuali itu tadi. Tidak sampai air kecuali kita gosok. Wajib kita gosok. Wallahualam. Ini sudah terkait yang bersiwak itu Ustaz. Sunnah. Nah ini kita kan jarang bawa siwak. Apakah bisa diganti dengan jari ini digosok-gosokkan ke gigi? Apakah itu sudah termasuk bersiwak atau mesti harus pakai kayu siwak? Kayu siwak. Baik. Jadi siwak itu Pak, siwak itu bukan kayu siwak. Siwak, bahasa Arab ini, siwakun. Dia digunakan dalam 2 makna. Bisa bermakna kayu siwak, yang orang pahami itu, yang dijual itu. Bisa bermakna al-fi'il, perbuatan. Membersihkan mulut itu namanya bersiwak. Kita bersihkan mulut tak pakai jari, pakai ujung kain, itu sudah masuk dalam. Kita saat berwudu, kita bersihkan dulu mulut pakai jari kita. Iya, itu sudah. Karena bersiwak itu Pak, ada beberapa tempatnya. Saat berwudu, saat mau sholat, dan ini bisa digabungkan tadi, sebelum sholat kan wudu juga. Kecuali kita tidak mau berwudu, kita masih ada wudu. Mau sholat, tidak apa-apa kita pergi berkumur-kumur dan membersihkan mulut saja. Iya. Kemudian saat mulut kita berubah, baunya atau warnanya, itu kan tempat disunahkan untuk kita bersiwak. Bersiwak. Seperti itu. Izin Ustadz, ada pertanyaan dari YouTube. Izin Ustadz, kalau kita dari rumah ambil wudhu, tapi saat sampai di masjid kita kentut, apakah pahala perjalanan langkah kita diterima?
itu dilakukan sebelum masuk masjid dan sebelum sholat sunnah? Tentunya diterima. Kan yang disebutkan dalam hadits kan, siapa yang berwudu di rumah kemudian berjalan ke masjid, tidak harus sampai sholat di masjid. Bahkan dia berwudu saja, tidak sholat. Sampai di masjid dia cuman berdiri menunggu sholat 5 waktu. Atau langsung duduk menunggu sholat 5 waktu. Masuk di situ. Telah mendapatkan pahala. Wallah. Mungkin pertanyaan terakhir Ustaz. Yang tadi saya menyinggung apa? Saya mau menyinggung tadi terkait dengan misalkan ini kita ada beberapa orang ini Ustaz. Kita mungkin kita tidak sempat sholat berjamaah di masjid itu karena ada uzur, mungkin karena pergi makan bersama. Nah, setelah sampai mungkin di tempat ini sebelumnya sudah ada sholat, sudah ada azan dan iqomah. Nah, setelah kami datang ke sini, apakah itu disyariatkan lagi kami untuk azan atau langsung iqomah atau langsung kami sholat? Baik. Pertama hukum adzan dulu, Pak. Adzan itu fardu kifayah, bukan fardu ain. Jadi kewajiban itu dua. Ada fardu ain, wajib bagi setiap orang. Ada fardu kifayah. Kalau sudah ada yang melakukannya, gugur kita. Begitu, Pak. Jadi kita boleh langsung sunnah iqomah. Sunnah. Tapi kalau ada orang tidak iqomah, tidak ada masalah. Mereka langsung bilang, sufu Pak. Seluruskan saf. Tanpa komat. Tidak ada masalah. Tapi kalau dia komat, lebih bagus. Supaya ditahu kita sudah mau melakukan sunnah komat. Baik. Kita cukupkan. Saya dapat. Apakah ada bacaan khusus kalau kita sebagai jamaah siap-siap untuk salat? Tidak ada. Tidak ada ya? Tidak ada bacaan khusus bagi imam dan makmum saat mau sholat. Tidak ada bacaan khusus dari Nabi SAW. Karena Nabi waktu beliau tegakkan sholat, itu fokus dalam meluruskan sholat. Bacaan-bacaan dinukil dari Nabi adalah terkait dengan meluruskan sholat. Kadang beliau bilang, sawwu sufufakum. Luruskan sholat kalian. Kadang beliau bilang, tarosu. Tempelkan. Iya. Al-ka'ab bil-ka'ab, al-mankib bil-mankib. Mata kaki dengan mata kaki. Bahu dengan bahu. La tadu'u furujatin lisyaitan. Jangan meninggalkan celah untuk setan. Itu yang beliau baca. Itu semua adalah terkait dengan melurus dan merapatkan sholat. Itu wallahu alam. Kita cukupkan. Alhamdulillah. Subhanallah. Hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.